Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama di rumah. Hari ini bersama saya Maulidia Rahmi, kita akan belajar tentang explanation text. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SMA kelas 11. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Oke, kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang explanation text. Explanation text itu apa sih? Explanation text is a non-fiction text that explains how something happens and why something works. Bagaimana sesuatu bisa terjadi dan kenapa hal itu bisa terjadi, bisa bekerja. Biasanya ini ditemukan ya teman-teman, ditemukan di ensiklopedia atau kalau teman-teman Google itu akan ketemu penjelasan-penjelasan tentang bagaimana fenomena-fenomena alam terjadi atau fenomena sosial terjadi. And this is the generic structures. So we have the introductions, main process, second process, or other processes. Jadi bisa introduction mengasih tahu nih, oh ini saya akan menjelaskan bagaimana bumi terbentuk, how the earth is formed. Kemudian proses-prosesnya bagaimana, kemudian baru conclusions-nya. Terkait language features-nya, ciri khas dari bahasanya itu menggunakan present tense. Kenapa kebanyakan menggunakan present tense di explanation text? Karena biasanya mereka memaparkan tentang fakta, ya teman-temannya fakta, jadi menggunakan present tense. Dan juga karena ini biasanya ditemukan di buku-buku tentang atau hal-hal yang berhubungan ilmiah, maka menggunakan third person dan menggunakan passive voice. Ya, passive voice di sini, passive voice kalimat pasif ya, jadi yang biasanya pelakunya tidak diucapkan, tidak dituliskan seperti itu. Kemudian ada temporal conjunctions itu seperti before, after a while untuk menjelaskan karena ini misalnya membahas tentang pembentukan bumi, maka ada jenjangnya ya, ada jenjangnya. Ada runtutannya, kronologikalnya, jadi seperti itu. Ada juga causal conjunctions yang menjelaskan alasan-alasan tertentu kenapa hal ini terjadi, maka menggunakan kata because, therefore, since. Nah, ini adalah generic structure-nya. Sebentar, saya coba close dulu. Nah, di sini adalah ada introduction. Coba teman-teman perhatikan di bagian introduction ini menjelaskan tentang bagiannya ya teman-teman ya, awalnya nih kita mau ngomongin apa sih? Oh, ngomongin siklus air misalnya ya, water is continually recycled in process called the water cycle. Nah ini kita sebetulnya ada proses water cycle nih dan terdiri dari 4 bagian. Terdiri dari 4 bagian ini yang akan dijabarkan di paragraf proses. Proses pertama, 2, 3, 4. Ya, dan juga ada conclusions. Jika teman-teman perhatikan bahwa teks ini terdiri dari ada descriptions ya, kita menjelaskan ada prosesnya itu bagaimana, seperti di form, menjelaskan deskripsi tertentu, ada proses-prosesnya dari precipitations, kemudian balik ke jadi evaporations, bertahap prosesnya secara chronological. Secara kronologis ya, secara chronological order. Kemudian conclusions yang kita bisa paraphrase dari introductions. Bagaimana dengan language features-nya? Seperti tadi saya jabarkan bahwa teman-teman tidak menemukan kata you kan? I di sini ketemu tidak? Bakal ketemu? Tentu tidak, karena dia tidak menggunakan second pronoun ya, second person atau first person, tapi third person. Bahkan di sini hanya ditemukan pronounnya it, rata-rata tidak ditemukan they. Dan semuanya teman-teman, kebanyakan, tidak semuanya ya, kebanyakan menggunakan passive voice. Coba perhatikan ada water is continually recycled. Nah, air secara terus-menerus didaur ulang. Didaur ulang, berarti kan bentuknya kalimat pasif. It is made up, bentuknya pasif, dibuat. Nah, jika teman-teman perhatikan yang lain juga seperti itu, walaupun ada beberapa kata yang tentu pasti menggunakan kalimat aktif. Ya, kan waternya, kemudian dan perhatikan menggunakan present tense ya, ends, soaks, rata-rata ya, menggunakan present tense, bentuk pasifnya juga present tense karena ini adalah fakta general terus. Kemudian ada di sini ada yang penghubungi juga to begin with, ya, ada when. Kemudian kita lihat di sini akhirnya seperti apa, terus di sini akan when-nya lagi di sini gitu ya.
menjelaskan leads-nya kemana, menjelaskan enable as a result, ya, kausalnya, menjelaskan sebab akibatnya. Oke, jadi jelas ya di sini ciri-ciri kebahasaannya sehingga teman-teman bisa tahu, oh iya benar ini explanation text seperti kata Miss Molly jelaskan di kelas Erlangga Classroom. Lanjut, kita langsung ke kuis ya teman-teman, karena dengan kuis ini teman-teman bisa lebih tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti nih pas mau UAS ya. Miss yakin guru-guru kalian sekarang sedang masuk ke topik explanation text. Kita akan ngomong what is the main idea of the text. Ketika teman-teman menjawab main idea, saya sangat menyarankan dengan tips and tricks yang cepat ini, yaitu baca kalimat kedua sama kalimat pertama dan kalimat kedua, dan kalimat akhir paragraf pertama, lalu kalimat akhirnya saja. Kalau teman-teman masih bingung, masih merasa, aduh kayaknya saya masih ragu, maka bisa di kalimat awal, kalimat akhir di masing-masing paragraf yang di tengah-tengah ya teman-teman ya. Yuk kita lihat. Berarti kok kalimat awal jawabannya benar dong Miss yang A? Oh tidak, kalau yang A itu bisa kalimat utama dan belum tentu kalimat utama maksud saya ya. Apakah kalau ngomongin water is an essential part of life, apakah di sini akan ngomongin tentang bagaimana pentingnya water? Ternyata tidak kan, ini ngomongin water cycles-nya. Jika enaknya sih kalau ada title bisa tahu ya teman-teman ya. Tapi jangan merasa gampang tinggal lihat di title-nya saja. Ternyata di sini tidak ada yang persis sama dengan title. Biasanya reading text di semua jenis itu ya tes tidak sama persis, pasti dia paraphrase. Dan dia ada precipitations itu ada bukan secara keseluruhan ya, hanya di paragraf tertentu. Evaporation juga hanya di paragraf tertentu. Condensation hanya di paragraf tertentu saja. Ya, dia nggak seluruhannya. Maka kita ngomong the process of the water cycle. Di sini kan kita bilang proses nih, water cycle. Di sini ada water cycle juga, dan jelas ini kita ngomongin tentang proses of the water cycle. Ya, kita ngomongnya itu yang paling general. Kemudian yang nomor 2, coba teman-teman. Tadi kan saya sudah kasih tahu tuh caranya gimana. Tapi ini fokus ke fifth paragraph. Nah, fifth paragraph bagaimana? Yang ini ya. Iya, yang mana kira-kira? Ya, betul yang E. Pimis sih cuma dapat ketemu di bawah. Iya, bahwa ketemu condensation yang di atas diperkuat. Jadi tidak selamanya ide pokok itu bisa dilihat di kalimat awal saja, tapi di kalimat akhir. Tadi sebelumnya sudah Miss kasih tahu ya, baca kalimat awal sama kalimat akhir di masing-masing paragraf atau masing di paragraf awal dan paragraf akhir. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Lanjut lagi di quiz nomor 3 nih. The word it in the air cannot hold it. Paragraf 2 mengacu kepada apa nih? Nah, kita ada it di sini. Nah, jika ngomongin reference, berarti harus mengacu ke belakang ya, teman-teman, bukan yang ke depan. Salah kalau misalnya ke depan. Nah, kalau it ini, pertama kita lihat kan mengacu ke belakang, kita harus lihat juga, oh karena it di sini itu pronoun, berarti harus dia menggantikan noun atau noun phrase. Noun phrase itu gabungan adjektif sama noun gitu ya. Nah, apakah hold itu ada noun? Tidak ya. Cannot hold itu verb. Berarti air dong. Nah, kalau air kita lihat, kita coba translate, the air cannot hold it. Masa udara tidak bisa memegang dirinya sendiri kan kurang nyambung ya. Maka kita kalau seperti ini harus ke belakang banget sampai yang di awalnya. Untuk tahu nih it-nya tuh mengacu ke siapa sih? Nah, setelah semua di sini that enggak has one verb water. Nah, ada pilihan 2 nih, water apa so much water. Kalau udara tidak bisa, misalnya from the air cannot hold it. Kalau nggak bisa lagi menampung, apakah cuma sekedar water? Enggak ya, tapi so much water. Very good. Lanjut, kita quiz nomor 4. Nah, ini nih, hati-hati ya teman-teman. Yang di evaporation ketemu di paragraf berapa? Yes, exactly, paragraf keempat. Nah, jika teman-teman melihat di paragraf keempat ini, ya, evaporation-nya, oke. Nah, ini dibalik nih, the evaporation cannot occur. Di sini kan bilangnya evaporation is when the sun heats up the water in rivers, lakes, or oceans and turns it into vapors or steam. Nah, ini dibalik di pertanyaan ini dibuat negatif. Penguapan tidak dapat terjadi jika tidak dapat terjadi. Kalau ini kan terjadi, maka cari yang negatif juga kalau seperti ini ya. Nah, ada 2 yang negatif nih. The lake is not heated up by the sun atau the ocean not heated by the air. Yang memanasi siapa? Sun atau air? Nah, ya teman-teman, ini tersebut juga dengan implied meaning yang teman-teman harus hati-hati karena mulai dibalik-balik formatnya ini sering keluar di UTBK, TOEFL, dan juga IELTS ya, model jenis pertanyaan seperti ini.
Lanjut di quiz nomor 5, what makes the clouds forming di sini? Cloud forming-nya apa sih gitu ya? Kita lihat dulu cloud forming di mana? Oh, ada di bawah. Jadi setiap itu teman-teman nggak usah baca dari awal ya. Kita lihat pertanyaannya apa, kata kuncinya, dan cari deh mana yang paraphrase yang sinonimnya lah. Kalau ada, oh di sini. Karena jawabannya nggak akan jauh-jauh dari pertanyaan nih teman-teman, dan tentunya dari optionnya. Nah, karena tadi saya bilang tidak akan jauh-jauh dari yang ininya ya, kita lihat oh di sini tuh yang mana yang berdekatan. Ya, apa karena clouds are unable to hold the water, jadi clouds forming. Ya, kemudian apa lagi the rain droplets? Apakah hanya karena itu saja? Nah ya, di sini kita lihat dekat-dekat ada the water vapor cools and this leads to clouds forming ya. Ini membuat ke clouds forming cools-nya, tapi di sini kita nggak bisa menemukan sama persis, ada bentuknya paraphrase-nya. Jadi the cooling of the water vapor. Baik, teman-teman semua, this is the end of it, dan semoga teman-teman bisa tahu secara detail sekali lagi bahwa explanation text itu biasanya ditemukan dengan jenis-jenis teks yang menjelaskan tentang fenomena alam atau fenomena sosial, tentang bagaimana hal tersebut terjadi dan bagaimana atau mengapa hal itu bisa bekerja. Dan jangan lupa di sini adalah scientific sehingga bahasanya tidak menggunakan second atau first person tapi third person, menggunakan kalimat pasif dan present tense karena ini berbuat fakta ya teman-teman, dan pastinya menggunakan konjungsi-konjungsi yang menjelaskan tentang tahapan dan juga alasan dan penjelasan. Baik teman-teman semua, semoga itu berguna dan bisa membantu teman-teman nanti di ujian akhir semester. Itu dia materi explanation text untuk jenjang SMA kelas 11. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua ya. Jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini ya. Tetap jaga kesehatan, anak-anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa. Assalamualaikum.